Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Siang Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Sekarang mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Intan Febriana. Hadir Bu. Yang Awaina Faza. Hadir Bu. Ismaulul. Hadir Bu. Kamila Nisa. Hadir Bu. Dinda Agustina. Hadir Bu. Gita Hanifah. Hadir Bu. Keiko. Sama Halimah. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya pada kalian, pernahkah kalian melihat anak jalanan di lampu merah yang sedang mengemis atau mengelap kaca mobil? Pernah Bu. Ya, tentu pasti kalian sering melihat ya. Jadi anak-anak tersebut mereka terpaksa mengemis atau mengelap kaca mobil karena suatu kondisi yang mengharuskan mereka melakukan seperti itu, seperti karena ekonomi keluarganya ataupun karena dia putus sekolah, seperti itu. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai masalah sosial. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama ada peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sosial. Kemudian peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh permasalahan sosial, dan peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis masalah sosial. Sekarang mau masuk ke materi. Aku mau share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, oke. Yang pertama, perlu kalian tahu bahwa masalah sosial itu dapat terjadi pada masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Keadaan masyarakat di pedesaan dan di perkotaan tentu berbeda. Pada umumnya, masyarakat pedesaan masih memegang erat nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan kepedulian, sehingga tidak heran sering kita jumpai adanya kerja bakti, saling memberi dan menolong, dan saling memberi dan saling menolong. Kemudian untuk masyarakat kota itu suasananya itu egois, individu, kurang akrab, serta kurang rukun.
Kehidupan semacam ini sebenarnya merupakan salah satu masalah sosial di wilayah tersebut. Kemudian ada jenis-jenis permasalahan sosial. Yang pertama itu ada pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan kenakalan remaja. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Kamu bisa membayangkan jika orang tuamu tidak lagi bekerja dan tidak punya penghasilan, apa yang akan terjadi? Tentunya keluargamu akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, baik makan, pakaian, biaya sekolah, serta kebutuhan yang lainnya. Itulah sebabnya pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Kemudian yang kedua ada kemiskinan. Semakin banyak dan semakin lama orang menganggur, itu juga menyebabkan kemiskinan. Di Indonesia, jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, walaupun pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga yaitu kejahatan. Kejahatan sering disebut sebagai tindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum. Pengangguran dan kemiskinan itu dapat menyebabkan kejahatan. Jika tidak dilandasi dengan keimanan dan akal sehat, penganggur bisa saja mengambil jalan pintas untuk mengatasi kemiskinan, seperti judi, penipuan, pencurian, pencopetan, perampokan, hingga pada pembunuhan. Yang keempat yaitu kenakalan remaja. Pernahkah kalian melihat sekelompok anak remaja yang kebut-kebutan di jalan? Pernah tuh. Ya, tentunya kalian pernah melihat. Sebenarnya kebut-kebutan itu sangat berbahaya, dapat menimbulkan kecelakaan. Di samping mengganggu atau membahayakan orang lain, kenakalan remaja juga dapat berbentuk seperti coret-coretan dinding, minum minuman keras, ataupun menggunakan narkoba. Kemudian ada contoh-contoh masalah sosial. Yang pertama itu ada anak mengamen, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian ada orang buta huruf, kemudian ada penggunaan narkoba, perampokan, dan tawuran remaja. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi, untuk mengidentifikasi mengapa permasalahan yang anak mengamen, orang buta huruf, penggunaan narkoba, perampokan, dan tawuran remaja itu dapat terjadi. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Jadi nanti Kamila sama Faza, Dinda sama Mufidah, Isma sama Dita, Intan sama Keiko, Halimah nanti sama Arsita. Itu ya, nanti membahasnya itu bentar ya. Nanti satu kelompok satu masalah ya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Dan nanti yang anak mengamen bisa Faza sama Kamila. Kemudian orang buta huruf Dinda sama Mufidah. Kemudian narkoba Halimah sama Keiko. Perampokan Intan sama Dita. Kemudian
Sudah ya diskusinya. Yang pertama anak mengamen dulu. Ibu mau menunjuk kelompoknya Faza. Ya, Bu. Langsung dijawab, Bu. Ya, langsung. Jadi, anak mengamen itu orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. Ya, Bu. betul sekali. Kemudian yang orang buta huruf, coba kelompoknya Dinda. Orang buta huruf tingginya angka putus sekolah dasar, terus pengaruh faktor sosiologis dan sosial masyarakat, terus beratnya kondisi geografis Indonesia. Ya, betul sekali. Sekarang yang narkoba kelompoknya Intan, coba. Baik, Bu. Ya, maaf ya, tadi wifi-nya saya mati. Sekarang tadi sampai Intan ya, coba Intan diulangi. Narkobanya, yang narkoba. Ini kan. Narkoba biasanya mengalami masalah ekonomi sehingga stres, kemudian mencoba narkoba untuk dapat menenangkan pikirannya. Ya, kemudian perampokan, coba Isma. Ya, perampokan coba Isma. Perampokan masalah adanya lowongan pekerjaan dan pendidikan yang biasanya rendah. Ya, betul Sudah, sekali. Kemudian yang terakhir tawuran, kelompoknya Halimah, coba. Baik Bu, dalam tawuran itu terjadi yang dari orang tua, yang kedua pengaruh lingkungan pergaulan, dan yang ketiga kurang mantap. Ya, terima kasih. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kemudian Ibu akan mencoba mengevaluasi atau menambahkan sedikit dari jawaban teman-teman tadi. Anak mengamen tadi kan sudah karena ada alasan ekonomi keluarga ataupun putus sekolah, tapi juga bisa jadi adanya kasus kekerasan atau perlakuan yang salah anak didik kepada orang tua kepada anak didik, itu juga bisa menyebabkan anak itu disuruh untuk mengamen. Kemudian kalau yang perampokan tadi juga adanya kurangnya kemiskinan juga bisa menyebabkan seseorang memiliki hasrat untuk merampok. Kemudian kalau tawuran itu bisa saja anak itu jauh dari agama, seperti itu. Kemudian Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Jadi di masyarakat itu terdapat permasalahan sosial seperti pengangguran, kejahatan, kemiskinan, kenakalan remaja,
Sebenarnya permasalahan sosial tersebut itu sudah ditangani oleh pemerintah maupun lembaga sosial yang membantu pemerintah. Akan tetapi juga terdapat hambatan yang menyebabkan pemerintah itu salah sasaran dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut. Seperti itu, seperti kayak kurang kerjasamanya antar pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana sih permasalahan sosial yang ada di masyarakat? Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya pada kalian. Dari pembelajaran tadi, kalian sudah paham kan jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Membaca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.